Yang kedua, turunnya
tahun, 83 tahun, 1000 bulan ada kurang lebih 83 tahun. Sementara umur manusia itu jalan yang sampai 83 tahun. Artinya kalau di bulan ini mudah-mudahan masih menghadapi Lailatul Qadar. Itu kalau kita melakukan Lailatul Qadar, kebetulan saat itu kita lagi menjalankan ketaatan. Kita lagi menjalankan ketaatan. Maka pahala yang kita dapatkan dari ketaatan itu sama dengan orang melakukan ketaatan selama 83 tahun. Siapa sih merem? Apa merem? Merem paham deh. Nek merem paham atau tidak? Nek merem itu mesti sensitif adalah mimpi. Urip itu koyo dening turu lama-lama. Urip itu koyo dening turu lama-lama. Saben urip impenmu jadi alamat. Tahu tak? Itu bahasa apa? Tahu tak? Itu orang bodoh tahu tak? Ya, bahasanya bahasa Jawa terus. Urip itu koyo dening turu lama-lama. Saben urip impenmu jadi alamat. Maksud apa orang Jawa tidak paham? Apa itu? Urip itu koyo dening turu lama-lama. Artinya hidup itu hanya bayangan. Tapi nyatanya saben urip impenmu jadi alamat. Dalam hidup ini semua yang kita bayangkan tadi menjadi akibat dari perbuatan kita dunia setelah besok masuk surga. Masuk mana? Masuk mana? Setelah masuk? Ya, alam barzah. Setelah masuk alam barzah, setelah alam barzah kemudian apa? Lu terbiasa terangkan. Setelah alam barzah terus apa sampai 14. Itu kudu paham dari kami besok paham. Belajar sing bener, lengan sing bener, ibadah sing bener, maca Quran yang bener diamalkan. Karena apa? Itu semua ada akibatnya dari perbuatan dunia ini. Ayo, sekarang siapa yang kata ini? Yang kata apa? Setelah hidup di dunia ini apa itu? Mari ada tanda-tanda. Kok lupa? Ayo. Siapa yang ingat? Enggak ada yang lupa. Pertama hidup itu apa? Pertama alam ruh. Alam ruh setelah alam ruh apa? Alam rahim bener, setelah rahim bener. Ayo coba terusin. Alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur atau alam barzah, terus alam akhirat. Jadi terus alam kehancuran. Setelah alam barzah kemudian kehancuran terus kebangkitan. Betul. Terus apa? Setelah apa? Kebangkitan terus apa? Masa dulu. Setelah masa kemudian syafaat dulu. Syafaat
surga atau neraka. Berapa jumlahnya tadi? Apa semuanya? Yuk dapatkan besok kamu pulang biasamu dulu. Ditanya bagaimana perjalanan manusia. Oh, pertama adalah lalu kemudian kafir terus itu baca terus apa terus masa apa syafaat terus tidak terus alias sirat baik berapa alisan terus penyerahan buku ayo penyerahan buku terus penyerahan buku terus telaga tahu telaga tahu hanya tahu terus sudah terus surga atau neraka itu pasti perjalanan pasti dilakukan siapa aja baik itu Qarun, Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Mustafa Kamal. Tahu Mustafa Kamal? Mustafa Kamal mana? Mustafa Kamal itu Kamal Atatürk. Ada siapa? Yang dia tanyakan itu orang-orang penjadinya. Itu adalah semua anak termasuk orang Nabi dan Rasul semua itu. Nabi dan Rasul semua itu. Hanya Nabi Muhammad itu yang menjaga telaga Al-Quran. Nabi Muhammad menjaga telaga Al-Quran. Rasulullah begitu menjaga Al-Quran itu jurus sampai siapa. Ini ke orang mana? Orang Kabilan. Dulu mau dibakar ya? Oh iya, beri orang Kabilan. Bukan di sini. Orang menduduki. Ini semua berikan Nabi dengan maksimal, maka insya Allah ini orang Kabilan. Biasanya sekuliah subuh. Terus kemudian itu amalkan. Ini Rasulullah langsung masuk. Kamu minumlah air telaga Al-Quran. Yang telaga Al-Quran itu wangi sekali, nikmat sekali, seger sekali, manis sekali. Begitu minum, masya Allah, sehat, tidak pernah haus lagi. Manusia perjalanan itu pasti itu. Ini bila ragu pandai ragu percaya itu merasa ya. Jadi ini ragu itu pasti di dalam semua orang. Siapa aja? Itu presiden bulan Ibu Megawati. Megawati siapa? Megawati siapa? Megawati Hangestri Putri. Wah. Jangan Soekarno. Megawati Hangestri Putri itu adalah pemain voli. Pemain voli itu ada sekarang terkenal dunia. Gajinya berapa kali. Tapi Masya Allah selesainya Megawati itu kecepatannya 100 kilo per jam. Kecepatan sekali sehingga setiap kawan itu hebat. Tapi Masya Allah guru dia berbuat tidak pernah buka aurat dalam hubungan kaki celana panjang. Itu hebatnya Megawati. Dan gajinya sekarang dibuat untuk masjid, untuk membangun masjid. Itu Megawati Hangestri Putri. Maka saya katakan iri
dan dia gajinya termasuk untuk membangun masjid. Kembali begini, bahwa semua orang nanti akan lewat perjalanan 14 ini. Tidak ada yang tidak. Berhubung kita akan lewat semuanya, maka kita harus betul-betul memahami kehidupan ini. Di dunia seperti apa dipahami, untuk bisa paham dunia ini harus dengan Al-Quran. Siapakah anak-anak ini kelas 7, 8, 9, 10, 12 putra putri yang sudah akan baca Quran? Tunjuk jari. Yang sudah akan baca Quran berapa? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah yang putri, yang putra 1, 2, 3, 4, 7. Belum ada? Oh, yang dalam ada 1, 2. Terus rencana khatam sekali itu berapa? Hari berapa? Berapa tahun? Oh, belum. Diusahakan khatam. Dan Al-Quran itu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran terus insya Allah mulia dunia dan akhirat. Maka kalau selama kamu saudara saya selama berdoa harus 30 juz katanya. Misalkan yang kelas 7 ya, kelas 7 ini yang sekarang baru mulai masuk ini, saya harus di beberapa bulan besok 30 juz khatam. Bukan yang khatam tapi hafal 30 juz. Lebih-lebih di sini bahasa Arabnya kuat. Bahasa Arabnya kuat, kamu sudah hafal 30 juz dan paham artinya. Paham artinya memahami Al-Quran. Maka kalau kita hafal Quran, memahami Al-Quran, maka itulah keturunan Nabi sebagai manusia Quran berjalan. Bahkan Rasulullah Quran berjalan. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Artinya kemana saja Rasulullah itu melangkah, di situ berdasarkan Al-Quran. Melihat apa yang terjadi, ada Al-Qurannya. Baik itu ke laut ketemu Al-Quran, baik itu ke hutan ketemu Al-Quran, baik itu orang seperti apa ketemu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mencakup semua aspek kehidupan manusia. Tolong dicatat dulu, fungsi apa? Atau keistimewaan Al-Quran ada 6, ditulis yang baca buku itu, ditulis yang baca buku, yang baca catatan. Keistimewaan Al-Quran ditulis. Sudah? Kasih yang lainnya ya orang tulis dulu, biar jamin tahu. Cuma jangan. Pertama adalah berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum. Artinya keistimewaan Al-Quran itu pertama berlaku untuk umum. Sudah tulis? Sudah? Kedua, mencakup semua aspek kehidupan. Mencakup semua aspek kehidupan. Mencakup semua aspek kehidupan. Yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah. Yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah. Yang keempat, sebelum yang pertama sudah semua belum. Yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat apa tadi? Belum. Yang keempat belum. Mudah dihafal.
berfungsi, yang kelima berfungsi sebagai, yang kelima berfungsi sebagai nasib. Nasib apa dia? Nasib apa? Nasib itu menghapus. Nasib muhaimin ini bahasa ujian. Muhaimin. Yang ketiga musaddiq, membenarkan. Al-Quran yang kelima berfungsi sebagai nasib, menghapus ajaran-ajaran, tulisan, keterangan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, Zabur, semua itu dihapus oleh Al-Quran. Itu berfungsi nasib. Yang kedua batu ujian. Batu ujian adalah menjadikan ujian-ujian bagi mereka yang tidak percaya Al-Quran. Yang ketiga musaddiq, itulah membenarkan ajaran yang sebelum Al-Quran. Terus itu yang kelima. Yang kenapa? Yang kenapa? Menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat. Ada keistimewaan Al-Quran ada berapa? Ada berapa? Nah, pertama berlaku kedua. Yang kedua apa? Mencakup semua aspek kehidupan. Yang ketiga apa? Mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah. Yang keempat, mudah diapa, memahami, diamalkan. Yang keenam, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin bersama-sama. Ya, keistimewaan Al-Quran apa aja? Berlaku hukum. Kedua, mencakup semua aspek kehidupan. Yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah. Yang keempat, dipahami, diamalkan. Yang terakhir, menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Apa maksudnya berlaku hukum itu? Al-Quran ini ibaratnya produsen sebuah produk atau pabrik itu mesti membuat acuan atau aturan penggunaan barang. Contoh, orang membuat radio. Orang membuat radio itu pasti membuat buku panduan bagaimana mengoperasikan radio. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Allah menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini ciptaan Allah. Alam semesta itu alam apa saja? Alam malaikat, alam jin, termasuk iblis, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua ini adalah alam semesta. Nah, Allah menciptakan alam semesta itu harus ada panduan bagaimana mengoperasikan alam semesta ini. Jadi kalau orang menjalankan sesuatu tidak berdasarkan Al-Quran, dia makmur. Dia sebenarnya itu. Karena Allah menciptakan alam semesta itu berdasarkan Al-Quran. Nah, terus ada aturannya. Orang dari bahasa TKP, orang itu dibujuk yuk. Orang itu terus dibujuk terus hamil terus beranak, anak terus gini-gini. Itu semua ada dalam Al-Quran. Kamu lihat gunung, pohon begini-begini, ada Al-Quran. Kamu lihat ke laut, ada Al-Qurannya. Kamu ke hutan, ada Al-Quran. Jadi semua orang melakukan sesuatu itu seharusnya
berdasarkan Al-Quran. Apakah dari orang Islam? Tidak. Berlaku. Artinya Al-Quran dipakai siapa saja, di mana saja orang akan baik. Kita tahu bahwa tahun 1980, 1990, 2000 Amerika belum kenal Islam. Belum kenal Islam. Singkat cerita, ternyata sekarang ini Islam di Amerika pesat sekali perkembangannya. Bahkan lebih dari 500 gereja yang sekarang berubah menjadi masjid. 500 gereja berubah jadi masjid. Karena apa? Karena mereka adalah membaca Quran. Dibaca di Al-Quran itu mereka sadar bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan buatan Muhammad, bukan buatan orang-orang. Tapi tidak mungkin manusia bisa membuat kandungan seperti ini. Maka mereka membaca terus, dan sekarang berguyur-guyur di Amerika itu yang masuk Islam. Bukan hanya Amerika, bahkan Inggris. Inggris itu dulu waktu Bapak kelas 7 seperti kamu, itu ada pelajaran bahasa Inggris itu bukunya Berlin. Bukunya Berlin saat itu. Berlin itu terkenal, di situ ada keterangan tentang Garden Square. Taman yang sangat indah sekali di Inggris. Tidak ada orang yang sembarang mau masuk ke situ dan tidak ada. Juara saya masuk. Tapi subhanallah sekarang ini wali kota London sudah beragama Islam. Maka Garden Square ini sekarang untuk buka bersama. Jangankan orang Islam semuanya, bahkan orang yang tidak Islam, belum masuk Islam pun mereka itu buka bersama ribuan. Itu kehebatan Al-Quran. Sekarang Inggris itu benar Islamnya pesat sekali. Termasuk Jepang. Jepang itu banyak tempat beribadah sekarang kosong. Karena apa? Banyak orang Jepang yang masuk Islam. Termasuk Colombia, termasuk Argentina, termasuk Swedia, sampai ke Siberia. Siberia itu adalah tidak punya agama. Mereka ateis, tidak percaya pada Tuhan. Tapi mereka banyak yang membaca Quran, akhirnya apa? Mereka sudah bertitel S3, doktor. Tidak apa Al-Quran ini dia titelnya doktor. Tapi begitu dia baca Quran, kemudian dia masuk Islam. Banyak masalah itu. Orang Cina, Jepang, banyak sekali, Filipina, bahkan sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Karena apa? Ini banyak Quran. Sehingga Al-Quran itu bukan yang menyambung rasa saja, tapi untuk semua manusia, untuk binatang apa aja, untuk alam semesta ini adalah panduannya Al-Quran. Dan bagi kamu semuanya yang orientasinya hanya Al-Quran, maka kamu insya Allah selamat dunia dan akhirat dan menjadi orang-orang yang mulia. Terus saja kita perhatikan, kamu di antara sekalian ada yang berpikir, saya harus hafal 30 juz, saya harus lancar bahasa Arab. Bisa dipahami kamu, insya Allah kamu niat seperti itu, Allah akan beri kemudahan dan insya Allah dalam waktu 10-15-20 yang akan datang kamu akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Allahumma artinya siapa aja yang berinteraksi dengan Quran terus membaca, belajar, mengamalkan, itu bisa menjadi mulia dunia dan akhirat. Itu berlaku untuk umum. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Keislaman Quran yang kedua apa? Nah itu dijawab dulu. Apa pikiran?
seni, masalah pertanian, masalah perdagangan, masalah semuanya diatur oleh Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau di antara guru-guru ada yang mengajar fisika, ada nggak Al-Quran? Kalau fisika itu dari Al-Quran, masya Allah, hampir semua Quran itu mengandung ilmu fisika. Dari surat Al-Imran, Al-Baqarah, semuanya banyak mengandung fisika. Geografi banyak sekali, sosiologi banyak sekali, ekonomi lebih-lebih, sejarah, IPS, semua mengandung adanya berkaitan dengan ilmu tersebut. Sehingga ilmu apa aja sumbernya dari Al-Quran. Sumber semua ilmu apa aja kecuali pacaran tidak ada dalam Quran. Ada nih. Apa? Ada nggak pacaran? Ada nggak pacaran? La taqrabus innahu kana janganlah kamu mendekati zina. Pacaran larangan gitu loh. Jangan zina, dekat sama zina aja nggak boleh. Itu masalah Al-Quran. Bagaimana bapak dan jabat anak didiknya bagaimana? Ada Quran. Bagaimana ini berbagai orang ada Quran. Semua aspek kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Sehingga kita yakin bahwa semakin kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dipahami, diamalkan, maka luar biasa kita akan dihormati dunia dan akhirat. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diamalkan. Ya, coba kalau perhatikan bahwa Al-Quran dosa, tapi orang Islam di dunia ini tidak ada satupun yang tidak hafal Fatihah. Orang Islam di dunia semua tahu Fatihah. Sedangkan Fatihah itu adalah ayat atau surat yang itu tidak ada asbabun nuzulnya. Fatihah itu, surat Fatihah itu langsung Allah memanggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha, diberikan ayat itu, surat itu. Maka orang yang mempelajari Fatihah dengan benar, dihafalkan, dipahami, dihayati, masya Allah nikmatnya luar biasa. Fatihah saja. Karena apa? Ya memang sholat itu mungkin dihafalkan. Trikul hafal semuanya. Bahkan ada yang dihafal juz 30. Siapa yang juz 30 apa? Dapat berapa kelas ini? Kelas 10. Ayo. Lihat sudah apa? Sudah apa 30 juz 30? Yuk. Mana tadi? Oh, alhamdulillah. Terus yang lain apa? Bapak dulu. Sudah apa 30? Kita berusaha mengamalkan Al-Quran di juz 30, juz 29, 28 sampai ayat-ayat surat tertentu diperbanyak. Semakin kamu mengamalkan dan memahami, gampang sekali Al-Quran. Semakin dipahami, semakin dipahami, masya Allah dan gampang. Coba saya tak ngomong, kamu paham ya? Di orang Jawa ada kitab kebatinan orang Kejawen. Itu ada kitab namanya Primbon. Coba saya tak ngomong, kamu paham ya? Belum ngomong apa? Amri zaman yang dimulai dari dari Al-Quran sampai berbicara dengan Malik. Kali ini bukan saya itu coba-coba kan ini coba kali yang apa itu siapa? Itu Jawa, orang Jawa ya. Bodoh bilang ini kan ini sesuatu yang kita coba Jerman itu apa yang
di yang keempat apa? Ayo, yang keempat apa? Mendapatkan jaminan pemeliharaannya. Al-Quran itu umurnya sudah 1400 tahun yang lalu. Umurnya 14.450 tahun yang lalu. Sampai saat ini tidak ada perubahan satu kalimat pun. Jangankan kalimat, harokatnya tidak akan berubah, hurufnya tidak akan berubah. Hurufnya Quran pada 1.027.000. Hurufnya Quran itu ada 1.027.000. Kalau kamu khatam sekali berarti kamu sudah membaca 1.027.000 huruf. Setiap huruf dilipatkan 10 tahun. Berarti pahlamu satu kali khatam berarti pahlamu berapa? 10.270.000. Maka kita pahalanya banyak sekali baca itu. Dan ternyata semua huruf itu tidak akan ada perubahan. Ada orang yang sengaja merubah mesti diketahui. Karena Indonesia ini yang hafal tiap tahun ada 100.000. Setiap tahun hafid Indonesia itu ada 100, termasuk di pondok Pak. Sudah ada yang hafal belum? Nah, itu adalah Masya Allah mudah atau didapat kendalinya. Yang kelima apa? Apa? Itu yang keenam dan lima. Menjadi nasib musodir muhaimin. Nasib itu menghapus kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, Subuh. Hukumnya tidak ada, tulisannya tidak ada, amalannya tidak ada, semua masuk Al-Quran. Musodir membenarkan yang ada itu. Nabi Adam, kok ada cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua ada itu. Sampai sekarang kapalnya Nabi Nuh masih ada. Sampai sekarang tongkatnya Nabi Musa masih ada. Yaitulah musodir keterangan dari Al-Quran. Jadi Quran baru ujian, itu apa? Oh Masya Allah, Al-Quran itu kadang-kadang menjengkelkan. Bagi siapa? Orang yang tidak percaya. Dan yang terakhir itu apa? Mujizat Rasulullah Muhammad, yang mujizat terakhir, mujizat terbesar, mujizat bermanfaat untuk dengan dunia ini dan selamanya. Jadi kalau anakku 6 perkara dari kepentingan Al-Quran itu dipahami, dihayati sampai kamu besok balik. Ulang lagi ya. Imam Roma ini yang kelas 10 bulan enggak? Yang kelas 10 yang siap jadi imam di rumahnya enggak ya. Yang mau kelas 9 sudah siap. Besok ini yang melimut ini tugas kamu kalau tidur nonton apa? Ya harus langsung sampai rumah langsung Bapak salam Nabi untuk Bapak. Siap itu? Guru-guru pondok Karya semua kirim salam untuk Bapak Ibu. Mau nggak kita itu? Nek nggak ada, Mbak kita katakan Mbak di mana? Ada di mana? Ini katakan. Lah, udah mikir nggak tidur, yang putri-putri bosannya nanti ada tidur, udah sampai rumah, Bu, nanti akan buka apa? Saya bantu atau saya membeli apa Bu? Itu harus cepat pinter keadaan di rumah seperti apa, melihat kamar mandi, kotor, bersihkan, melihat